Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya di channel Wolf Warrior. Oke guys, jadi di video kali ini kita balik lagi di sesi batok ya. Dan khusus untuk sesi batok kali ini kita bakal ngebahas sedikit teori soal siapa sih sebenarnya sosok misterius yang ditampilkan di akhir dari post credit untuk miniseries Ultra Galaxy Fight The Absolute Conspiracy. Jadi memang guys ya, walaupun seriesnya itu udah selesai di episode 10 ya, tapi setelah kita melihat sebuah scene di akhir itu guys ya, itu memberikan banyak sekali tanda tanya bagi para fans ya. Dan tentunya untuk tahun ini nantinya akan ada kelanjutan dari miniseries Ultra Galaxy Fight dengan arcs dari Arcs the Kingdom ya, yang akan menceritakan lebih lanjut tentang si Absolute Tartarus beserta ras Absolutian beserta satu karakter misterius lagi guys ya. Oke, langsung aja ini kita bahas lah ya soal karakter misterius yang muncul di bagian akhir dari episode ke-10 dari miniseries TAC kemarin guys ya. Oke, lanjut guys. Yaitu portal narak yang dimiliki oleh Absolute Tartarus. Di sini Ultra Woman Julian yang ditahan sama si Absolute Tartarus ini melihat sosok misterius yang sepertinya kalau kita lihat dari ini ya, apa tuh namanya, reaksinya si Ultra Woman Julian itu dia mengenal sosok ini ya. Cuma sayangnya sosok ini itu cuma ditampilkan dalam bentuk siluet saja ya. Jadi tentunya ini menambah misteri untuk miniseries kedepannya ya. Oke, jadi yang pertama guys ya, di sini itu ada sebuah teori yang mengatakan kalau ini adalah Ultra 7 atau Ultra 7X. Nah, untuk teori yang ini guys ya, itu bisa dibilang nggak terbukti ya. Walaupun memang dari bagian mata sama bagiannya di dahi itu kan ada yang namanya Emerium, inilah ya kita sebutnya Emerium beamnya, itu memang mirip ya sama kayak Ultra 7 ya. Cuma di sini kita mikir aja Ultra 7 ketika di miniseries kali ini tuh dia sedang bertarung bersama juga kan sama para Ultra Brothers. Kemudian setelah mereka kalah, mereka balik lagi ke planet M78 ya. Cuma ya bisa aja kan kalau misalnya si Absolute Tartarus ini balik ke masa lalu atau ke timeline lain untuk menculik si Ultra 7. Cuma kalau kita pikir-pikir buat apa gitu loh, dia repot-repot nyulik Ultra 7 gitu kan. Nah, sedangkan kita di sini lihat guys ya, untuk karakter yang ditahan ini guys ya, dia itu kayak dirantai ya. Jadi ada kemungkinan karakter ini adalah karakter yang pastinya punya kekuatan yang merepotkan bagi si Absolute Tartarus. Makanya dia itu dirantai di dalam dimensi narak ini guys ya. Makanya teori yang bilang itu Ultra 7 atau Ultra 7X itu tentunya bisa dibantahkan gitu guys ya. Sedangkan untuk Ultra 7X itu kenapa bisa dibantahkan? Karena Ultra 7X itu ya Ultra 7 itu sendiri guys ya. Karena untuk Ultra 7 sama Ultra 7X itu masih satu entitas yang sama guys ya. Ultra 7 itu Ultra 7 tanpa ini human host. Kalau Ultra 7X itu dia itu bergabung dengan seorang manusia, jadi dia punya namanya human host, makanya dia itu wujudnya jadi power up gitu guys ya. Lebih lengkapnya teman-teman bisa nonton langsung itu serinya Ultraman X ya, kalau nggak salah cuma 11 episode, di situ ada dijelaskan ya. Jadi memang untuk Ultra 7 sama Ultra 7X itu masih sama guys ya. Kemudian yang bilang kalau ini adalah Ultraman Max ataupun Ultra 721 itu nggak bisa dibilang benar guys ya, karena dari segi bagian kepala ya, bagian yang Emerium beamnya itu udah beda banget. Kalau kalian lihat untuk kepalanya Ultraman Max kan itu Emerium beamnya itu ya, kristali kepalanya atau di dahinya itu kan bentuknya lonjong ya. Kalau Ultra 721 dia bentuknya kayak diamond atau kubus gitu ya, gimana nyebutnya sih bentuknya itu. Jadi untuk kedua karakter itu nggak bisa dimasukin ke dalam teori ini ya. Kemudian yang bilang juga kalau karakter ini adalah Ultraman Scott. Cuma ya kalau Ultraman Scott bisa aja gitu ya. Cuma buat apa gitu si Absolute Tartarus nyulik Ultraman Scott gitu kan. Kemudian ada yang bilang lagi kalau ini adalah Ultraman Justice ya. Karena kalau kita lihat memang dari segi mata sama bagian dahi itu lumayan mirip sama Ultraman Justice ya. Cuma nggak ada ini sih, kemungkinannya kecil sekali ya si Absolute Tartarus itu bisa nyulik si Ultraman Justice ya. Karena di akhir dari chapter 1 kemarin kan Justice itu lagi bareng si Ultraman Cosmos gitu kan. Kalau si Absolute Tartarus mau nyulik dia, ada kemungkinan si Justice bakal fusion duluan sama Cosmos, berubah jadi Legend buat menghentikan rencananya si Absolute Tartarus. Jadi untuk Justice itu kemungkinannya kecil banget guys ya. Walaupun memang ada kemungkinan Justice itu diculik dari dimensi atau timeline berbeda ya. Cuma ya kecil aja kemungkinannya gitu guys ya. Kemudian masih ada juga yang bilang kalau karakter ini adalah Gridman ya. Nah, waktu yang teori satu ini tuh saya sempat mikir juga Gridman sih lumayan masuk akal gitu guys ya. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, Gridman itu memang salah satu
ini juga ya, franchise yang dibikin sama pihak Suburaya juga. Nah, kalau kita pikir-pikir juga, beberapa tahun ini ya Suburaya itu lagi gencar-gencarnya untuk memperkenalkan banyak karakter baru dari franchise yang bikinan dia itu ke dalam series Ultraman gitu kan. Bisa aja memang kalau misalnya Gridman dimasukin ke dalam story mini series ini gitu kan. Kayak kemarin kan untuk mini series ini aja si Andromelus itu udah diperkenalin gitu kan biasanya sama si Fear Demon Z. Jadi memang bisa aja kemungkinannya itu ya. Cuma kalau kita pikir-pikir lagi untuk si ini ya Gridman kan dia itu dimensi sama tempatnya itu udah beda ya. Jadi dia itu lebih kayak di dalam dunia cyber atau dunia digital gitu ya. Jadi kalau kalian penasaran sama story untuk si ini ya Gridman, kalian bisa coba nonton ya. Itu seriesnya cukup keren sih guys ya. Memang dari segi badan sama segi mata sama yang bagian dahi itu mirip ya. Cuma untuk kemungkinan ini tetap aja kecil banget guys ya. Dan balik lagi satu kemungkinan yang menurut saya cukup patut untuk dipertimbangkan ya, bisa aja bener ini teorinya. Itu ada kemungkinan kalau karakter ini adalah Ultraman Zero yang ditangkap dari timeline ketika si Ultraman Zero itu mau mengambil Plasma Spark ya guys ya. Nah, untuk bagian teori kali ini bisa aja terbukti benar, bisa juga enggak ya, karena yang namanya sebuah teori di antara para fans gitu kan. Kenapa kita bisa mikir kalau ini Ultraman Zero? Karena di sini kalau kita lihat kan karakternya ini pastinya punya kemampuan yang kuat gitu kan. Terus dia pastinya ngerepotin si Absolute Tartarus, makanya dia diikat di sini. Apalagi kalau kita tahu si Ultraman Zero itu kan susah banget diatur kan. Bisa aja gitu kan. Sebelum si Ultraman Zero itu mau ngambil Plasma Spark, dia itu dibantu gitu kan sama Absolute Tartarus supaya dia itu bisa dapetin kekuatan dari Plasma Spark. Jadi artinya untuk bagian scene yang ketika dia ditahan sama bapaknya si Ultra Seven itu nggak berhasil gitu kan. Makanya si Zero-nya itu jadi jahat gitu. Karena kalau kita lihat dari bagian mata ini lumayan mirip sama Zero ya. Cuma kalau dilihat lagi ini untuk bagian selagernya itu cuma satu guys ya. Jadi ini memang menimbulkan banyak tanda tanya bagi kita para fans ya. Pastinya jadi sangat menantikan lah ya kelanjutan dari kisah ini ya Ultra Galaxy Fight ke depannya gitu ya. Dan untuk skala bahaya yang ditimbulkan sama Absolute Tartarus ini udah skalanya besar banget ya. Makanya nanti kalau kita lihat di mini series ke depannya yang akan datang ya di tahun ini pasti bakal ada lagi nih guys ya. Karena memang untuk mini series Ultra Galaxy Fight ini bisa dibilang mendapat banyak sambutan yang baik dari para fans ya. Apalagi responnya itu selalu positif dan pastinya walaupun durasinya pendek ya, tapi seriesnya itu benar-benar membawakan cerita yang menarik untuk ditunggu gitu guys ya. Jadi nanti bakal banyak karakter baru yang pastinya diperkenalkan di mini series yang akan datang, khususnya untuk Ars the Kingdom ya. Jadi untuk bagian kemarin kan sempat dibahas juga ya, The Kingdom is coming gitu guys ya. Art selanjutnya itu sudah dikonfirmasi, makanya tahun ini pasti bakal ada Ultra Galaxy Fight lagi. Dan pastinya ini nanti bakal menghadirkan rombongan New Generation Hero sama Ultraman lainnya ya. Cuma berharap sih Ultraman lainnya yang biasanya itu jarang hadir itu dihadirin lagi di sini ya. Dan satu teori terakhir lagi guys ya, kita balik lagi lah ya ke pembahasan yang ini ya. Kalau misalnya tadi udah lari cukup jauh ya, kita balik ke sini. Jadi yang terakhir itu ada yang bilang kalau karakter ini adalah penampakan dari si Ultraman Trigger ya. Jadi memang untuk Ultraman Trigger sendiri ini sudah ada rumornya di akhir tahun 2020 kemarin ya. Dan memang untuk namanya sendiri itu sudah didaftarkan sama pihak Suburaya di website resmi khusus untuk informasi series yang akan datang gitu guys ya. Nah, kemarin sempat ada banyak rumor yang mengatakan kalau untuk Ultraman Trigger ini guys ya, itu nanti akan berhubungan dengan timeline di serial Ultraman 3. Jadi ini nanti bakal terjadi di dimensi New Frontier ya. Jadi kemarin juga saya baca-baca ada yang bilang kalau misalnya rumornya itu nanti si Ultraman Trigger ini adalah karakter yang mempunyai kemampuan untuk berpindah dimensi atau berhubungan dengan namanya waktu gitu ya. Nanti bakal ada perubahan timeline di mana Ultraman Dyna itu nggak pernah ada gitu guys ya. Maka nanti tugas dari Ultraman Trigger ini dengan kekuatannya itu mengembalikan sejarah yang ada gitu ya. Cuma yang bagian sini tuh masih sebatas rumor saja. Kita belum tahu juga itu bentuk dari Ultraman Trigger itu seperti apa, nanti ceritanya seperti apa kita belum tahu ya. Cuma dapat beberapa rumor seperti itu. Walaupun rumor awalnya itu katanya kan itu adalah kelanjutan dari kisahnya Ultraman Gaia ya. Tapi rumor yang terbaru malah bilang kalau Ultraman Trigger ini ya
itu nanti bakal terjadi di timeline dari Ultraman 3 beberapa tahun setelah seriesnya itu selesai gitu guys ya. Tapi yang namanya rumor itu bisa aja bener bisa enggak. Yang penting sekarang kita sebagai fans silakan aja kalau teman-teman misalnya mau bikin teori kalau karakter ini siapa ya. Cuma seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya bilang ini Ultraman Max, terus Ultraman Justice atau Ultra 721, yang lebih nggak masuk akal lagi ada yang bilang kalau karakter ini adalah Absolute Tartarus itu sendiri. Itu gimana ininya ya bisa kepikiran teori kayak gitu ya. Sedangkan yang nangkep ini Ultra Woman Julian aja si Absolute Tartarus gitu ya. Ngapain dia diikat di sini gitu kan. Logikanya di mana gitu kan. Kadang saya suka bingung ya sama ini para viewers yang biasanya bikin teori aneh-aneh kayak gitu, karena kayaknya mereka nonton seriesnya itu cuma nonton pas adegan gelutnya gitu loh. Yang pas yang story-storynya ini nggak ditonton sama sekali ya. Oke, itu aja sih guys ya untuk bagian pembahasan kali ini. Jadi untuk karakter ini saya juga ya cuma bisa berteori aja. Kalau ada satu lagi sebenarnya ya, ada yang bilang kalau ini adalah ayah dari si Ultra Woman Julian ya. Coba kalau kita lihat lagi dari reaksi ketika Ultra Woman Julian ngelihat karakter ini, dia itu kan ekspresinya memang kayak dia kenal karakter ini gitu kan. Kalau misalnya itu bener-bener bapaknya si Ultra Woman Julian, pastinya dia reaksinya lebih ini lagi ya, agak berlebihan sedikit lah gitu, karena tiba-tiba kok bapaknya ditangkap di sini gitu kan. Coba kalau kita lihat lagi reaksinya si Ultra Woman Julian nggak separah itu guys ya. Jadi bisa aja ini adalah karakter yang bener-bener baru ya, ataupun karakter lama yang bakal dimasukin lagi ke dalam series. Itu aja guys ya untuk video pembahasan kali ini. Jadi seperti biasa kalau teman-teman punya pendapat lain silahkan kalian sampaikan di bagian komentar, kita diskusi bareng soal pembahasan kali ini ya. Jadi mohon maaf lah guys ya kalau misalnya pembahasan kali ini agak sedikit panjang karena banyak banget yang pengen saya omongin ya. Karena juga menurut saya ini benar-benar bikin kita sebagai seorang fans bertanya-tanya dan menantikan ya kelanjutan dari mini series Ultra Galaxy Fight khususnya Arts the Kingdom. Oke, itu aja guys untuk video kali ini. Jadi kalau teman-teman suka dengan videonya jangan lupa nanti tinggal like dan bantu share videonya. Oke, kita akan ketemu lagi di video pembahasan selanjutnya. Akhirnya salam untuk satu Indonesia. Adieu.